Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait optimalisasi keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran inovatif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Dediva Intianti dengan NIM 2511031278 dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun latar belakang yang menjadi pokok bahasan hari ini, yaitu pendidikan merupakan usaha terencana untuk menciptakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi secara optimal. Namun, dalam praktiknya pembelajaran ideal sering belum tercapai akibat metode yang kurang menarik, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya kreativitas pendidik. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat dan efektivitas belajar peserta didik. Melalui analisis kritis terhadap video pembelajaran yang saya amati, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan praktik pembelajaran sebagai bahan refleksi bagi pendidik dan sekolah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Adapun rumusan masalah yang menjadi poin pembahasan pada hari ini, yaitu yang pertama, apa saja yang menjadi hal-hal penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana analisis kritis dalam temuan pada proses pembelajaran di video. Dengan tujuan yaitu mendeskripsikan hal penting dalam proses pembelajaran, menganalisis temuan pada video pembelajaran, yang terakhir, melakukan kajian kritis terhadap praktik pembelajaran dengan menghubungkan pada teori pendidikan klasik, modern, filsafat pendidikan, dan landasan hukum. Nah, karena tadi latar belakang dan rumusan masalah sudah saya bacakan, saya akan masuk pada pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pendidikan. Nah, pendidikan itu dibagi menjadi dua dari bahasa Yunani. Itu ada yang namanya dikenal dengan pedagogi, terdiri dari dua kata yaitu paidos yang artinya anak dan agogos yang artinya membimbing. Jadi pendidikan ini membimbing anak dengan penuh tanggung jawab yang dalam konteks yang tidak hanya dalam konteks intelektual saja, tetapi bagaimana pengembangan karakter. Nah, sesuai dengan apa yang saya tampilkan di PPT, secara sederhananya itu pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Nah, pendidikan itu tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan kepribadian, karakter, dan keterampilan sebagai bekal menghadapi kehidupan. Nah, dalam definisi pendidikan itu dibagi menjadi dua, yakni pendidikan klasik dan pendidikan modern. Nah, pendidikan klasik itu masih kental akan tradisi dan budaya. Jadi, guru sebagai pusat utama pembelajaran, sumber pembelajaran. Jadi, siswa itu hanya mengikuti, itu kurang aktif pada pendidikan klasik ini. Nah, pendidikan klasik ini dibagi menjadi 4 aliran, yaitu ada empirisme, berdasarkan pengalaman, nativisme, yaitu pendidikan melalui faktor bawaan atau potensi yang sudah dimiliki, kemudian konvergensi, itu dari dukungan dari lingkungan sekitar, dan yang keempat itu naturalisme, yang berjalan secara alami sesuai dengan kodratnya. Nah, kemudian ada pendidikan modern. Pendidikan modern itu sudah siswa menjadi peran aktif juga, bagaimana mencari, mengolah, kemudian memecahkan suatu permasalahan yang telah diberikan. Nah, jadi guru itu sebagai fasilitator, dan pada pendidikan modern ini sudah diwarnai dengan kemajuan teknologi. Jadi pada proses pembelajaran itu melibatkan sarana prasarana yang berupa teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada pendidikan ini siswa itu lebih banyak mendapatkan sumber-sumber pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada bahasan spektrum ilmu pendidikan. Nah,
Spektrum ilmu pendidikan ini mencakup ruang lingkup mikro dan makro. Nah, ruang lingkup mikro dan makro ini berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di kelas, seperti peran guru, siswa, metode, serta sarana-prasarana. Nah, sementara itu ruang lingkup makro itu lebih luas dia. Jadi ada kebijakan pendidikan, kemudian kurikulum, dan sistem pendidikan itu secara nasional itu seperti apa. Nah, kemudian pada pokok bahasan yang ketiga ada teori pendidikan klasik dan modern. Nah, teori pendidikan klasik dan modern ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada teori klasik itu menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran, menekankan kedisiplinan serta penguasaan materi, dan sebaliknya teori pendidikan modern itu lebih berarti pada keaktifan siswa, ya, kreativitas dan pengalaman belajar. Nah, jadi perpaduan antara kedua teori ini tentunya pembelajaran akan berjalan seimbang dan efektif. Jadi selain mengenal tradisi dan guru juga sebagai sumber pengetahuan dan dipadukan dengan keterampilan siswa dalam mengolah teknologi, mengolah informasi untuk mengerjakan suatu pembelajaran seperti itu. Jadi tentunya pendidikan itu akan lebih berjalan dengan sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan setiap siswa seperti itu. Nah, kemudian ada filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini menjadi landasan untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan. Nah, filsafat ini memiliki 3 kerangka yang menjadi acuan dalam menerima suatu hal seperti itu. Nah, jadi filsafat ini dari ontologi, yaitu ontologi itu membahas realitas dan eksistensi. Nah, jadi untuk apa pendidikan itu? Dan yang kedua itu ada epistemologi, yaitu pengetahuan dan cara memperolehnya. Bagaimana cara memperoleh seperti itu. Dan yang terakhir itu aksiologi, yaitu nilai apa yang didapatkan seperti itu. Jadi dengan itu dijadikan acuan, kita tidak sembarangan dalam menerima suatu kebijakan pendidikan. Kita tidak secara mentah menerima suatu pembelajaran, tetapi kita harus mengetahui untuk apa, bagaimana caranya, dan apa fungsi dari hal tersebut seperti itu. Nah, ketiga cabang ini digunakan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi dengan ketiga cabang itu dijalankan, tentunya pendidikan nasional akan tercapai. Kemudian ada sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana undang-undang itu menjadi payung dalam menjalankan proses pendidikan. Nah, sistem pendidikan yang digunakan ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi undang-undang itu mengatur jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, standar mutu harus dipenuhi sesuai
SNP ya, penyusunan undang-undang itu dasari dengan cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu pendidikan itu bukan hanya meningkatkan pengetahuan saja, tapi bagaimana membentuk karakter serta moral yang baik. Nah, pendidikan itu melalui 3 jalur, yaitu formal atau pendidikan yang berjenjang dari SD, SMP, dan SMA. Nah, kemudian ada non-formal, yaitu pendidikan bisa diperoleh dari kursus atau les maupun pelatihan. Kemudian ada informal, itu dapat diperoleh dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Nah, jadi beberapa masalah tentunya sering muncul, ya seperti lemahnya manajemen pendidikan, kemudian keterbatasan secara prasarana dan pendanaan yang kurang berjalan secara efisien. Nah, selain itu juga terdapat kesenjangan dari jalur formal, non-formal, dan informal. Nah, serta kurangnya peran masyarakat dalam pengawasan pengembangan pendidikan. Nah, jadi melalui aspek pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan agar SNP dan KKNI itu bagaimana KKN itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia diterapkan dengan optimal agar pendidikan nasional itu dapat tercapai. Seperti itu. Nah, jadi walaupun dengan adanya payung seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, tentunya ada beberapa permasalahan yang sering ditemui. Nah, maka dari itu kita harus mengoptimalisasikan agar sistem pendidikan nasional ini berjalan sesuai dengan undang-undang yang diatur, hingga pendidikan bermutu itu dapat tercapai. Kemudian pada bahasan yang keenam, yaitu kompetensi, sertifikasi, dan profesi guru. Nah, jadi kita gunakan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu guru wajib memiliki kualifikasi akademik seperti ijazah, kemudian ada kompetensi, sertifikasi pendidik, dan pendidik memiliki kesehatan secara jasmani dan rohani. Nah, selain itu juga ada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, itu kompetensi seorang guru adalah seperangkat pengetahuan, bukti perilaku, keterampilan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas. Nah, jadi kompetensi itu tidak hanya menjanjikan materi di dalam kelas, tetapi bagaimana keterampilan yang harus dimiliki atau sikap yang baik itu untuk mendidik para peserta didik. Nah, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang ing Ngarso Sungtulodo, yang artinya guru di depan memberi teladan, kemudian Imadio Mangunkarso itu guru berada di tengah untuk memberikan semangat, kemudian Tuturi Handayani yaitu guru memberikan dukungan dari belakang. Nah, kompetensi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kompetensi pedagogi. Kompetensi itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, bagaimana cara mengajar, kemudian profesi, penguasaan materi, kepribadian, karakter apa yang harus dimiliki. Yang terakhir itu ada kompetensi sosial, jadi bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Nah, kemudian ada sertifikasi. Jadi sertifikasi itu pemberian sertifikat formal kepada pendidik, dari pendidik kepada guru yang telah menjadi standar profesi guru atau menjadi syarat mutlak dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Jadi seperti apa sertifikasi itu? Jadi itu berupa sertifikat yang ditandatangani oleh salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakannya. Nah, jadi itu untuk
meningkatkan mutu lulusan seperti itu. Nah, kemudian ada apa hubungannya kompetensi, terus sertifikasi dan profesi. Jadi kompetensi itu sebagai pondasi atau sebagai dasar yang mencakup kemampuan. Nah, kemudian ada sertifikasi, itu bukti resmi yang harus dimiliki bahwa guru itu kompeten. Nah, kemudian yang keduanya itu menunjang profesi untuk meningkatkan kinerja. Jadi profesi itu menuntut kompetensi hingga sertifikasi bahwa guru itu kompeten dan siap mengajar dengan baik sesuai dengan standar seperti itu. Nah, kemudian ada kompetensi dan sertifikasi guru ini sudah kita bahas sekarang pada hasil pengamatan berdasarkan video pembelajaran yang saya amati. Jadi pada video yang saya amati itu siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun saya melihat ya beberapa sarana prasarana yang kurang memadai dalam video tersebut. Nah, hasil pengamatannya itu berdasarkan pengamatan video pembelajaran itu tentunya guru menerapkan pembelajaran. Itu secara keseluruhan pada video itu guru sudah menampilkan bagaimana tahap-tahap yang ditampilkan di depan kelas itu sudah sesuai menurut saya. Nah, walaupun yang menjadi kekurangannya itu yaitu kondisi kelas pada video tersebut. Nah, pembahasan pertama itu saya menemukan 4 hal yang harus dibahas dari video tersebut. Nah, yang pertama itu guru menerapkan teori sibernetik. Jadi guru itu menerapkan teori sibernetik, kemudian konvergensi, pendekatan kontekstual, kemudian dengan memanfaatkan teknologi dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, hal itu membuat pembelajaran itu tentunya akan lebih bermakna dan menarik bagi siswa. Nah itu terlihat pada video itu pada teori sibernetik itu menurut saya penggunaan laptop dan proyektor itu sangat cocok ya diterapkan karena berhasil membuat suasana belajar itu terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Nah, dan guru juga tentunya lebih mudah dalam memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan. Nah, selain itu juga menyanyikan lagu pada video itu menyanyikan lagu di awal pembelajaran itu membuat suasana itu lebih semangat ya karena sudah ditampilkan itu ketika sesi menyanyi itu ditampilkan juga di proyektor. Nah, kemudian ada teori konvergensi. Teori konvergensi ini terlihat pada video pembelajaran itu diawali dengan salam, berdoa, absensi siswa hingga menyanyikan lagu nasional. Nah, perlu diketahui seseorang itu dapat berkembang karena faktor lingkungan. Nah, sebaiknya para pendidik itu menjadikan suasana lingkungan yang sesuai dengan dan sesuai dan bermacam-macam, jadi tidak monoton ya, agar bakat seorang itu dapat berkembang dengan baik. Nah, ini juga relevan bagi saya karena diimplementasikan dan dapat menanamkan karakter baik siswa. Nah, kemudian ada pendekatan
konseptual ya yang digunakan. Jadi pendekatan itu sangat baik karena memudahkan siswa dalam memahami suatu materi yang dibahas karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, terlihat pada video itu guru menggunakan kertas yang dikepal itu dihubungkan dengan pembahasan yang akan dibahas, atau materi yang akan dibahas itu kertas itu termasuk benda padat tuh seperti itu. Nah, yang kedua itu penerapan teori konstruktivisme, humanisme, dan behaviorisme itu terlihat pada kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD. Nah, guru itu berperan juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa. Nah, jadi guru itu beberapa kali ke tempat siswa atau misalnya dibagi menjadi per kelompok seperti di video, itu menerapkan teori humanisme. Jadi guru itu memahami bahwa dalam proses itu tentunya ada beberapa yang perlu dibimbing atau diberikan solusi. Nah, jadi teori yang saya sebutkan itu tentunya akan menciptakan perubahan pemahaman dan perilaku belajar siswa dari siswa yang awalnya tidak memiliki gambaran pembelajaran pada kemudian melalui metode pembelajaran itu misalnya seperti presentasi, itu siswa akan memiliki gambaran ya. Jadi dari rumah belum ada gambaran pembelajaran, kemudian karena berproses di sekolah, itu pulangnya itu ada gambaran. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga itu ada teori reflektif. Nah, teori reflektif ini diterapkan melalui kegiatan evaluasi dan refleksi di akhir pembelajaran. Jadi, di akhir pembelajaran itu siswa diberikan kertas secara mandiri untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terkait materi yang sudah dibahas. Nah, kemudian guru itu memberikan waktu selama 15 menit dan setelah itu dikumpulkan dan guru mengecek secara sekilas dan langsung menyimpulkan hasil belajar berdasarkan pengalaman langsung yang telah mereka lakukan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada pembahasan sarana prasarana. Nah, pada video itu sarana prasarana seperti F8 itu sudah mulai lepas ya, sebagian sudah mulai lepas. Jadi menurut saya itu akan membahayakan siswa atau nilai estetikanya itu tidak terlihat ya. Jadi siswa akan merasa kurang nyaman saat proses pembelajaran. Nah, kemudian tirai yang hanya sebagian, hanya terpasang sebagian. Jadi tirai, karena di video itu berduduk berkelompok dan ada beberapa siswa itu yang menghadap ke jendela. Jadi itu tentunya membuat pandangan itu tidak baik ya, tidak bagus karena merasa silau seperti itu. Jadi menurut Kemendikbud
Ristek itu nomor 22 tahun 2003, itu peraturan yang mengatur standar sarana dan prasarana untuk jenjang pendidikan. Jadi seharusnya orang yang terkait dalam membantu sarana prasarana ini lebih melihat ya bagaimana sarana prasarana itu harus diperbaiki, ditingkatkan agar proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan lancar seperti itu. Nah, dari beberapa pembahasan yang sudah saya paparkan itu ada kesimpulan. Nah, hasil dari analisis video pembelajaran itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu telah memadukan berbagai teori dari pendekatan pendidikan secara dinamis. Guru itu menerapkan pendekatan kontekstual, konvergensi, behaviorisme, sibernetik, serta teori reflektif John Dewey yang melalui kegiatan pembukaan yang terstruktur, bagaimana pemanfaatan teknologi seperti laptop dan proyektor, kemudian project based learning, itu memberikan LKPD dan refleksi mandiri siswa, itu mengukur bagaimana sejauh mana pemahaman siswa. Nah, jadi pembelajaran itu berlangsung secara aktif, relevan dan berpusat pada peserta didik meskipun masih terdapat kendala. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu sarana prasarana yang mempengaruhi kenyamanan belajar. Nah, secara keseluruhan praktik pembelajaran itu telah selaras dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta mencerminkan kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional pendidik. Adapun saran dari pembahasan berdasarkan video itu menunjukkan keseimbangan antara metode klasik dan modern dengan dukungan teknologi agar proses pembelajaran itu lebih kreatif dan partisipatif ya. Keberhasilan pembelajaran itu harus ditopang oleh kompetensi guru, didukung oleh nilai-nilai Pancasila serta keterlibatan sekolah, orang tua dan masyarakat. Nah, selain itu kenyamanan dan keamanan juga menjadi faktor penting yang perlu diutamakan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar dan kondusif. Nah, sekian dari pembahasan saya pada hari kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya mengucapkan terima kasih.